Jika Anda sedang membaca tulisan ini, ketahuilah bahwa ini bukanlah kebetulan belaka. Anda dimaksudkan untuk menerima pesan ini pada saat yang tepat. Saat ketika perjalanan spiritual Anda bergerak menuju fase baru yang penuh makna dan tujuan. Kebangkitan spiritual Anda yang telah membawa Anda melalui perjalanan panjang pencarian, pembelajaran, dan penemuan diri. Kini telah selesai. Kini, saatnya bagi Anda untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda, untuk tidak lagi hanya mencari jawaban, tetapi untuk bertindak, mencipta, dan memenuhi misi ilahi Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang pentingnya keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara skala dan niskala. Seperti yang diajarkan dalam filosofi Bali Trihita Karana, sebagai orang terpilih, Anda telah dipersiapkan untuk menjadi jembatan antara kedua dunia ini, membawa cahaya ke dalam kegelapan, harmoni ke dalam kekacauan, dan kebijaksanaan ke dalam kebingungan. Tulisan ini akan memandu Anda melalui 7 tanda yang menunjukkan bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai. Dan kini saatnya untuk menggunakan kekuatan Anda dengan penuh keberanian, keyakinan, dan tujuan. Di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan tradisi spiritual dan budaya, perjalanan sebagai orang terpilih terasa sangat nyata, mendalam, dan penuh resonansi. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan hubungan harmonis dengan alam serta leluhur. Bayangkan seorang petani di desa terpencil di Bali, bernama Aimede, yang setiap pagi mempersembahkan canang sari di pura kecil di tepi sawahnya. Selama bertahun-tahun, ia merasa ada dorongan batin yang kuat, sebuah panggilan untuk melakukan lebih dari sekadar bertani, untuk membawa kedamaian bagi komunitasnya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ia merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, sebuah energi yang membimbing langkahnya. Suatu hari, ia mulai membantu tetangganya menyelesaikan konflik kecil di Banjar, memberikan nasihat bijak, dan menjaga harmoni desa. Tindakan-tindakan ini, meskipun sederhana, adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Dan kini ia melangkah ke dalam misi ilahinya. Seperti Aimede, Anda juga mungkin merasakan panggilan serupa. Meskipun dalam bentuk yang berbeda, mungkin sebagai seorang guru yang menginspirasi generasi muda, seorang seniman yang menyebarkan keindahan melalui karya, seorang tabib yang menyembuhkan dengan kebijaksanaan, atau seseorang yang diam-diam membawa perubahan positif dalam keluarga atau lingkungan Anda. Kebangkitan spiritual bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah inisiasi, sebuah pembukaan mata untuk melihat dunia sebagaimana adanya penuh dengan ilusi, konflik, dan kebenaran yang tersembunyi di balik permukaan kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Jawa, ada konsep Sangkan Paraning Dumadi yang berbicara tentang asal-usul dan tujuan hidup seseorang. Kebangkitan spiritual Anda adalah saat Anda mengingat siapa Anda sebenarnya. Saat tabir ilusi duniawi terangkat, dan Anda mulai melihat pertempuran spiritual yang terjadi di balik layar kehidupan. Anda telah melewati fase pencarian, mempelajari kebijaksanaan kuno, membaca kitab suci, menjelajahi ajaran spiritual yang mendalam, dan merenungkan makna hidup. Anda telah melepaskan identitas palsu yang dulu membelenggu jiwa Anda, identitas yang diciptakan oleh masyarakat, ekspektasi sosial, atau ketakutan. Kini, Anda berdiri di persimpangan jalan, di mana dunia sedang berubah. Energi bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Anda, sebagai orang terpilih, dipanggil untuk bertindak bukan besok, bukan suatu hari nanti, tetapi sekarang. Bayangkan seorang tabib di Sumatera Barat
bernama Pak Jamal, yang selama bertahun-tahun merasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ia sering merasakan energi yang tidak terlihat, mendengar suara batin yang membimbingnya, dan melihat tanda-tanda di alam yang tidak dipahami orang lain. Awalnya, ia merasa bingung, mencari jawaban di mana-mana, dari kitab suci hingga nasihat tetua adat. Ia membaca tentang para wali Songgo, mempelajari ritual adat Minangkabau, dan merenung di tepi sawah pada malam hari. Namun, suatu hari, saat ia berdoa di masjid desa, ia merasa damai yang mendalam, sebuah kepastian batin bahwa ia telah menemukan kebenaran. Ia tidak lagi mencari jawaban, tetapi mulai bertindak menyembuhkan warga desa dengan ramuan tradisional dan doa, memberikan nasihat bijak kepada mereka yang kehilangan arah, dan membawa harmoni dengan kehadirannya yang tenang. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia melangkah ke dalam kekuatannya untuk memenuhi misi ilahinya. Seperti Pak Jamal, Anda juga mungkin merasa bahwa fase pencarian telah berakhir, dan kini saatnya untuk menggunakan apa yang telah Anda pelajari untuk membawa perubahan positif. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata skala dan dunia gaib niskala, sebuah prinsip yang sangat ditekankan dalam tradisi Bali. Sebagai orang terpilih, Anda adalah bagian dari keseimbangan ini, membawa harmoni antara dunia fisik dan spiritual. Dalam tradisi Bali, konsep Trihita Karana mengajarkan kita untuk menjaga hubungan yang selaras dengan Tuhan, manusia, dan alam. Anda dipanggil untuk hidup sesuai dengan prinsip ini. Tetapi Anda juga harus waspada terhadap kekuatan-kekuatan yang mungkin mencoba melemahkan Anda energi negatif, kecemburuan sosial, atau gangguan spiritual yang dapat menggoyahkan fokus Anda. Bayangkan seorang dalang di Jawa Tengah bernama Pak Slamet yang menceritakan kisah epik Ramayana dalam pertunjukan wayang kulit. Ia tidak hanya menghibur penonton, tetapi juga menjaga bonekanya dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap gerakan dan kata yang ia ucapkan membawa kebijaksanaan dan inspirasi. Ia tahu bahwa ceritanya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan membimbing, tetapi ia juga harus melindungi dirinya dari energi negatif yang mungkin muncul dari penonton yang skeptis atau iri. Begitu pula dengan Anda. Anda harus menjaga cahaya spiritual Anda agar tetap menyala, melindungi jiwa Anda dari ancaman, dan menjalankan misi Anda dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Tulisan ini akan memandu Anda melalui 7 tanda yang menunjukkan bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai, dan kini saatnya untuk menggunakan kekuatan Anda. Tanda-tanda ini bukan sekadar perubahan kecil dalam cara Anda berpikir atau merasa, tetapi bukti nyata bahwa Anda telah melampaui fase pencarian dan siap untuk bertindak, mencipta, dan memenuhi panggilan ilahi Anda. Dalam konteks Indonesia, di mana spiritualitas dan budaya saling terjalin seperti benang-benang dalam kain tenun ikat yang indah, tanda-tanda ini memiliki makna khusus, karena mereka selaras dengan nilai-nilai seperti gotong royong, rukun, sabun ungan, tawadu, dan tawakal. Setiap tanda akan dijelaskan dengan cerita-cerita dari berbagai wilayah Indonesia, dari desa-desa di Bali hingga kampung-kampung di Papua, dari pasar tradisional di Jawa hingga hutan-hutan di Kalimantan, untuk menunjukkan bagaimana tanda-tanda ini hidup dalam kehidupan sehari-hari orang-orang terpilih seperti Anda. Mari kita jelajahi setiap tanda dengan penuh kesadaran, refleksi, dan kesiapan untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda. Anda mungkin pernah merasa gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam diri Anda. Sebuah dorongan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata,
Mungkin Anda merasa berdiri di ambang sesuatu yang besar, sebuah perubahan yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Ini adalah tanda bahwa Anda berada di pintu gerbang antara siapa Anda dulu dan siapa Anda ditakdirkan untuk menjadi. Banyak orang terpilih tersesat dalam proses kebangkitan spiritual, mengira bahwa pencarian adalah tujuan akhir. Mereka terus mencari tanda-tanda baru, pesan baru, atau bukti baru, berpikir bahwa mereka belum siap. Namun, kebenaran yang jarang disadari adalah bahwa kebangkitan spiritual bukanlah siklus pembelajaran yang tak berujung. Ini adalah inisiasi, sebuah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Misi ilahi Anda. Anda telah menerima pengetahuan, telah memisahkan diri dari ilusi, dan telah membebaskan jiwa Anda dari rantai kegelapan. Kini, saatnya untuk menggunakan apa yang telah Anda pelajari. Karena jika tidak, apa gunanya semua itu? Bayangkan seorang guru di Flores, bernama Ibu Maria, yang selama bertahun-tahun merasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ia selalu memiliki intuisi yang kuat, merasakan emosi orang lain, dan sering bermimpi tentang peristiwa sebelum terjadi. Awalnya, ia merasa bingung, mencari jawaban dalam kitab suci, diskusi dengan pendeta, dan meditasi di gereja. Ia merasa seperti seorang pelancong yang tersesat di hutan, mencari jalan keluar. Namun, suatu malam, saat ia berdoa di tepi pantai, ia merasa damai yang mendalam. Sebuah kepastian bahwa ia telah menemukan kebenaran. Ia tidak lagi mencari, tetapi mulai bertindak mengajar dengan penuh kasih sayang, membantu murid-muridnya menghadapi tantangan, dan membawa harapan bagi komunitasnya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya. Seperti Ibu Maria, Anda juga mungkin merasa bahwa fase pencarian telah berakhir dan kini saatnya untuk melangkah ke dalam misi Anda. Dunia sedang berubah, energi bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada pertempuran antara cahaya dan kegelapan, dan Anda sebagai orang terpilih dipanggil untuk bertindak. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang pentingnya sabar dan enrimo, yaitu menerima perjalanan kita dengan hati yang lapang. Namun, sebagai orang terpilih, Anda juga harus memahami bahwa sabar bukan berarti menunggu tanpa tindakan. Ini berarti mempercayai waktu ilahi sambil bergerak maju dengan keberanian. Anda telah dipersiapkan, dibimbing, dan diubah untuk menjadi pribadi yang selalu Anda takdirkan untuk menjadi. Kini, saatnya untuk berhenti, hanya mengonsumsi pengetahuan dan mulai mencipta. Berhenti menunggu tanda-tanda baru dan mulai bergerak. Berhenti hanya melihat kebenaran dan mulai mewujudkannya. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Dewi yang selama bertahun-tahun mencari makna hidup melalui lukisannya. Ia membaca tentang filsafat Bali, mempelajari Trihita Karana, dan merenung di tepi sawah setiap malam. Namun, suatu hari, saat ia melukis di bawah sinar bulan, ia merasa dorongan kuat untuk menciptakan karya yang menginspirasi kedamaian. Ia tidak lagi mencari inspirasi dari luar, tetapi mulai mencipta dari dalam. Lukisannya menjadi sumber harapan bagi banyak orang, membuktikan bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Seperti Dewi, Anda juga dipanggil untuk berhenti mencari dan mulai bertindak. Menggunakan kekuatan Anda untuk membawa perubahan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri kepada kehendak Tuhan. Bayangkan seorang pedagang di Aceh bernama Pak Zainal yang pernah menghabiskan waktu mencari jawaban tentang tujuan hidupnya. Ia membaca Al-Quran, berzikir setiap malam, dan berkonsultasi dengan ulama. Namun, suatu malam,
Saat ia berdoa di masjid, ia merasa damai yang mendalam. Sebuah kepastian bahwa ia telah siap. Ia mulai menggunakan kebijaksanaannya untuk membantu komunitasnya, berbagi keuntungan dengan yang membutuhkan, dan membawa kedamaian dengan tindakan kecilnya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia melangkah ke dalam misi ilahinya. Tulisan ini akan menjelaskan 7 tanda yang menunjukkan bahwa Anda telah melampaui fase kebangkitan spiritual dan siap untuk menggunakan kekuatan Anda. Setiap tanda akan diuraikan dengan cerita-cerita dari berbagai wilayah Indonesia. Dari desa-desa di Jawa hingga hutan-hutan di Kalimantan. Dari pasar tradisional di Sumatera hingga pantai-pantai di Maluku. Cerita-cerita ini akan menunjukkan bagaimana tanda-tanda ini hidup dalam kehidupan sehari-hari orang-orang terpilih. Mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rukun, dan tawadhu. Mari kita mulai dengan tanda pertama. Dan bersama-sama, kita akan menjelajahi perjalanan suci ini dengan penuh kesadaran dan keberanian. Tanda pertama bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai adalah Anda tidak lagi merasa terpisah dari alam semesta. Pada tahap awal kebangkitan spiritual Anda mungkin merasa terisolasi, seperti terjebak di antara dua dunia lama yang Anda percayai dan kebenaran baru yang Anda temukan. Anda mungkin merasa asing, seolah-olah Anda tidak sepenuhnya cocok dengan masyarakat, teman, atau bahkan keluarga Anda. Anda mencari makna, koneksi, dan sesuatu yang lebih besar untuk dipegang. Seperti seorang pelancong yang tersesat di hutan gelap. Namun, kini sesuatu telah berubah. Perasaan terpisah itu telah hilang. Anda tidak lagi merasa seperti orang luar yang mengintip ke dalam dunia. Anda telah menyadari bahwa Anda dan alam semesta adalah satu. Sebuah kebenaran yang mendalam yang mengubah cara Anda menjalani hidup. Bayangkan seorang petani di Bali bernama Aimed yang selama bertahun-tahun merasa berbeda dari orang-orang di desanya. Ia sering merasa terhubung dengan alam, mendengar suara angin di sawahnya, dan merasakan energi yang tidak bisa ia jelaskan. Awalnya, ia merasa kesepian, berpikir bahwa tidak ada yang memahami pengalamannya. Ia menghabiskan malam-malam di Banjar, bertanya kepada tetua tentang makna hidup, mencari jawaban dalam ritual dan persembahan. Namun, suatu hari, saat ia mempersembahkan canang sari di pura desa, ia merasa damai yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya bagian dari alam semesta, tetapi alam semesta itu sendiri mengalir melalui dirinya. Ia merasa terhubung dengan pohon-pohon di sawahnya, sungai yang mengalir di dekat rumahnya, dan bahkan bintang-bintang di langit malam. Ia tidak lagi mencari koneksi di luar dirinya, karena ia tahu bahwa segalanya sudah ada di dalam dirinya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya. Dalam tradisi Jawa, konsep Sangkan Paraning Dumadi mengajarkan kita bahwa setiap jiwa berasal dari sumber yang sama dan memiliki tujuan ilahi. Sebagai orang terpilih, Anda telah melampaui ilusi pemisahan. Gagasan bahwa Anda hanyalah individu yang terpisah di tengah luasnya alam semesta. Anda tidak lagi merasa perlu mencari Tuhan atau kebenaran di luar diri Anda, karena Anda telah menyadari bahwa Tuhan ada di dalam diri Anda, mengalir melalui setiap napas, setiap pikiran, dan setiap tindakan Anda. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari, yang selama bertahun-tahun mencari jawaban tentang makna hidup melalui buku-buku spiritual, diskusi dengan sesama guru, dan meditasi di tepi sungai Kod. Suatu malam, saat ia duduk di tepi sungai, mendengarkan suara air yang mengalir, ia merasa damai yang mendalam.
Sebuah kepastian bahwa ia adalah bagian dari alam semesta. Ia tidak lagi merasa terpisah dari murid-muridnya, dari alam, atau dari Tuhan. Ia merasa seperti air sungai itu sendiri, mengalir dengan harmoni dan tujuan. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi generasi muda. Tanda ini mengubah cara Anda menjalani hidup secara fundamental. Anda tidak lagi membutuhkan tanda-tanda eksternal atau sinkronisitas untuk merasa divalidasi. Anda tahu bahwa Anda selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Seperti seorang pelancong yang dipandu oleh bintang-bintang di malam yang gelap. Dalam budaya Islam di Indonesia, konsep tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri kepada kehendak Tuhan. Sebagai orang terpilih, Anda telah mencapai tingkat tawakal ini, mempercayai bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana ilahi, bahwa setiap langkah Anda adalah bagian dari tarian kosmik yang lebih besar. Bayangkan seorang pedagang di Aceh bernama Pak Zainal yang pernah merasa cemas tentang masa depan bisnisnya, takut kehilangan pelanggan atau gagal memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia merasa damai yang mendalam. Tahu bahwa alam semesta selalu menyediakan apa yang ia butuhkan. Ia tidak lagi mengejar hasil dengan panik, tetapi bergerak dengan keyakinan dan kemudahan, seperti air yang mengalir di sungai tanpa hambatan, menuju tujuannya dengan alami. Tanda ini juga membawa kedamaian yang mendalam, sebuah kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh tantangan dunia. Anda tidak lagi melawan arus kehidupan, tidak lagi takut pada perubahan, dan tidak lagi terpaku pada hasil tertentu. Dalam tradisi Bali, konsep Trihita Karana mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sebagai orang terpilih, Anda telah mencapai keseimbangan ini, memahami bahwa segala sesuatu terhubung, bahwa Anda adalah bagian dari jaringan kosmik yang luas. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Dewi yang merasa terhubung dengan setiap kuas yang ia gunakan, setiap warna yang ia pilih, dan setiap orang yang melihat karyanya. Ia tidak lagi merasa terpisah dari dunia seni atau penontonnya, tetapi melihat dirinya sebagai bagian dari aliran kreativitas yang lebih besar. Seperti sungai yang mengalir melalui lanskap Bali yang hijau, ia merasa seperti daun yang mengapung di permukaan sungai, mengikuti arus tanpa perlawanan. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk mencipta karya yang menginspirasi dan menyembuhkan. Tanda ini juga berarti bahwa Anda memiliki pengaruh atas segala sesuatu di sekitar Anda, sebuah konsep yang sangat selaras dengan budaya Indonesia. Jika Anda tidak lagi terpisah dari alam semesta, maka pikiran, energi, dan tindakan Anda membentuk realitas. Dalam budaya Batak di Sumatera Utara, ada konsep sahala, yaitu kekuatan spiritual yang memengaruhi dunia di sekitar seseorang. Bayangkan seorang tetua adat di Medan, bernama Pak Togar, yang menyadari bahwa kehadirannya saja dapat menenangkan konflik di marganya. Ketika ia memasuki ruangan untuk memimpin pertemuan adat, suasana menjadi lebih damai, seperti matahari yang menghangatkan pagi yang dingin di Danau Toba. Warga merasa tenang di dekatnya, bukan karena ia berbicara keras atau memamerkan otoritas, tetapi karena energinya memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan. Sebagai orang terpilih, Anda juga memiliki kekuatan serupa. Pikiran Anda adalah perintah kepada alam semesta. Energi Anda adalah alat untuk mengubah dunia, dan tindakan Anda adalah manifestasi dari misi ilahi Anda. Kini, saatnya untuk melangkah ke dalam kekuatan ini dengan penuh keberanian dan keyakinan. Dalam konteks modern Indonesia,
Tanda ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan seperti tekanan pekerjaan, media sosial, atau ekspektasi sosial. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi yang pernah merasa terisolasi karena merasa berbeda dari rekan-rekannya. Ia sering merenung tentang makna hidup, mencari jawaban di media sosial atau diskusi dengan teman. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia menyadari bahwa ia tidak terpisah dari alam semesta. Ia mulai melihat dirinya sebagai bagian dari aliran energi yang lebih besar. Seperti sungai yang mengalir melalui kota metropolitan, ia tidak lagi mencari validasi dari likes atau komentar di media sosial, tetapi menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dengan keyakinan ini, ia mulai membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilainya, seperti membantu komunitas lokal melalui proyek sosial. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk membawa perubahan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawadhu mengajarkan kita untuk rendah hati dalam menggunakan kekuatan kita. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali, yang pernah merasa terpisah dari dunia karena pengalaman spiritualnya yang mendalam. Ia menghabiskan waktu berzikir dan membaca Al-Quran, mencari koneksi dengan Tuhan. Suatu malam, saat ia berzikir di masjid, ia merasa damai yang mendalam, sebuah kepastian bahwa ia adalah bagian dari rencana ilahi. Ia tidak lagi merasa terpisah dari warga desanya, tetapi melihat dirinya sebagai saluran kebijaksanaan Tuhan. Dengan tawadhu, ia mulai membimbing warga dengan nasihat yang sederhana namun penuh makna, seperti menyarankan mereka untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang ibu rumah tangga di Surabaya bernama Bu Fatimah. Bu Fatimah pernah merasa terisolasi karena ia sering merasakan energi yang tidak bisa ia jelaskan, seperti firasat tentang anak-anaknya atau tetangganya. Ia mencari jawaban dalam doa dan diskusi dengan kiai setempat. Namun, suatu hari saat ia berdoa di masjid, ia merasa damai yang mendalam, sebuah kepastian bahwa ia adalah bagian dari alam semesta. Ia mulai melihat dirinya sebagai saluran energi positif, membantu keluarganya dan tetangganya dengan tindakan kecil seperti memasak makanan untuk mereka yang membutuhkan. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk membawa kebaikan. Tanda ini juga membawa tanggung jawab besar, karena Anda tidak lagi terpisah dari alam semesta. Setiap pikiran, kata, dan tindakan Anda memiliki dampak yang luas, seperti riak air di permukaan danau. Dalam budaya Bali, konsep Trihita Karana mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sebagai orang terpilih, Anda dipanggil untuk menggunakan kekuatan Anda dengan bijaksana, memastikan bahwa tindakan Anda membawa harmoni. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama Inyoman yang merasa terhubung dengan dewa setiap kali ia memimpin upacara di pura. Ia tidak lagi merasa terpisah dari warga desanya, tetapi melihat dirinya sebagai bagian dari aliran energi yang lebih besar. Dengan persembahan canang sari dan doa, ia membawa kedamaian bagi desanya, seperti mata air yang memberikan kehidupan bagi tanah yang kering. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk menjadi saluran kebaikan, menggunakan kekuatan Anda untuk membawa harmoni bagi dunia. Tanda ini juga mengubah cara Anda menghadapi tantangan. Anda tidak lagi melihat kesulitan sebagai hukuman atau kebetulan, tetapi sebagai pelajaran yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan ilahi Anda. Dalam tradisi Jawa,
Konsep sabar dan enrimo mengajarkan kita untuk menerima tantangan dengan hati yang lapang. Bayangkan seorang petani di Jawa Tengah bernama Pak Joko yang pernah merasa putus asa ketika panennya gagal karena banjir. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai melihat setiap tantangan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Ia bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Alih-alih mengapa ini terjadi pada saya?" Dengan keyakinan ini, ia mulai menanam tanaman yang lebih tahan banjir, membantu tetangganya, dan membawa perubahan positif bagi desanya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Dalam budaya Batak, konsep Hasangapon mengajarkan kita bahwa martabat sejati datang dari kebijaksanaan dan pelayanan, bukan dari pemisahan atau ego. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang pernah merasa terisolasi karena pengalaman spiritualnya yang mendalam. Ia sering bermimpi tentang leluhur dan merasa terhubung dengan energi yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia menyadari bahwa ia adalah bagian dari sabunungan. Kebersamaan yang harmonis dalam marganya, ia mulai menggunakan kebijaksanaannya untuk memimpin upacara adat, menengahi konflik, dan membawa kedamaian. Dengan Hasangapon, ia tidak lagi merasa terpisah, tetapi melihat dirinya sebagai bagian dari jaringan spiritual yang lebih besar. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan Hasangapon, menggunakan kekuatan Anda untuk memperkuat komunitas Anda. Tanda ini juga relevan dalam konteks modern Indonesia, di mana tekanan sosial dan media sosial sering membuat kita merasa terpisah dari dunia. Bayangkan seorang mahasiswa di Surabaya bernama Aisyah yang pernah merasa tertekan untuk mengikuti tren media sosial. Ia mencari validasi melalui likes dan komentar, merasa terisolasi ketika tidak mendapatkan perhatian. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia menyadari bahwa ia tidak terpisah dari alam semesta. Ia mulai fokus pada nilai-nilai seperti kejujuran dan kebaikan, menggunakan media sosial untuk berbagi pesan positif. Dengan keyakinan ini, ia menemukan kedamaian dan tujuan. Seperti pohon yang tetap kokoh meskipun angin kencang bertiup. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi orang lain. Tanda ini adalah bukti bahwa Anda telah melampaui ilusi pemisahan. Sebuah ilusi yang membuat banyak orang merasa terputus dari dunia. Sebagai orang terpilih, Anda telah menemukan kebenaran bahwa Anda adalah bagian dari alam semesta. Bahwa setiap langkah Anda adalah bagian dari tarian kosmik yang indah. Dengan pemahaman ini, Anda siap untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda, untuk bertindak dengan keyakinan, untuk mencipta dengan tujuan, dan untuk membawa cahaya bagi dunia. Kini, saatnya untuk menjelajahi tanda kedua yang akan menunjukkan bagaimana intuisi Anda telah menjadi panduan yang tak terbantahkan dalam perjalanan Anda. Tanda kedua bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai adalah intuisi Anda menjadi panduan yang tidak lagi Anda ragukan. Dalam budaya Indonesia, intuisi sering disebut sebagai firasat atau petunjuk batin. Sebuah suara dari alam semesta yang membimbing kita tanpa memerlukan logika atau bukti fisik. Pada tahap awal kebangkitan spiritual Anda mungkin sering mempertanyakan diri sendiri, mencari validasi eksternal, atau ragu-ragu untuk mempercayai suara batin Anda. Anda mungkin bertanya, apakah ini hanya imajinasi saya? Atau, bagaimana saya tahu ini benar? Mungkin Anda pernah membuat daftar pro dan kontra untuk setiap keputusan, mencari pendapat dari teman atau keluarga, atau menunggu tanda-tanda yang jelas sebelum bertindak.
Namun, kini sesuatu telah berubah. Intuisi Anda telah menjadi jelas, kuat, dan tak terbantahkan, seperti lonceng yang berdentang dengan nyaring di hati Anda, membimbing Anda dengan kepastian yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan seorang nelayan di Maluku bernama Paulus yang selalu merasa ragu tentang firasatnya di masa lalu. Ia sering mengabaikan perasaan bahwa ada bahaya di laut, hanya untuk menyesal ketika badai tiba-tiba datang atau jaringnya rusak. Ia pernah mencari saran dari tetua desa, memeriksa ramalan cuaca, dan mengandalkan logika untuk membuat keputusan. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai mempercayai intuisinya tanpa ragu. Suatu hari, meskipun langit cerah dan ombak tenang, ia merasa dorongan kuat untuk tidak melaut. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ia memilih untuk tinggal di darat. Meskipun teman-temannya menertawakannya. Ternyata, hari itu terjadi badai besar yang membahayakan banyak nelayan di wilayahnya, merusak perahu dan jaring mereka. Intuisi Paulus telah menjadi panduan yang tak terbantahkan, seperti mercusuar yang menunjukkan jalan di tengah kegelapan malam yang penuh badai. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya. Dalam tradisi Jawa, ada konsep eling lan waspada, yang mengajarkan kita untuk selalu sadar dan waspada terhadap petunjuk batin yang diberikan oleh alam semesta. Sebagai orang terpilih, Anda telah melampaui keraguan, menyadari bahwa intuisi Anda adalah suara dari jiwa tertinggi Anda, bagian dari Anda yang terhubung langsung dengan yang ilahi. Bayangkan seorang guru di Flores bernama Ibu Maria yang pernah ragu untuk mempercayai intuisinya tentang seorang murid yang bermasalah. Ia sering mencari konfirmasi dari kolega atau orang tua murid sebelum bertindak, takut membuat kesalahan. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai mendengarkan suara batinnya tanpa ragu. Suatu hari, ia merasa dorongan kuat untuk berbicara dengan seorang murid yang tampak pendiam dan tertutup. Meskipun murid itu tidak menunjukkan tanda-tanda masalah secara lahiriah, ia mempercayai intuisinya dan mengajaknya berbicara. Ternyata, murid itu sedang menghadapi tekanan besar di rumah karena konflik keluarga, dan percakapan dengan Ibu Maria membantunya menemukan harapan baru untuk melanjutkan hidup. Intuisi Ibu Maria telah menjadi panduan yang jelas, seperti bintang yang menunjukkan arah di malam yang gelap, memungkinkan dia untuk membuat perubahan nyata dalam kehidupan muridnya. Tanda ini mengubah cara Anda membuat keputusan secara fundamental. Anda tidak lagi membutuhkan daftar pro dan kontra, tidak lagi mencari pendapat dari 10 orang berbeda, tidak lagi ragu-ragu dalam ketidakpastian. Dalam budaya Islam di Indonesia, konsep tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri kepada kehendak Tuhan, mempercayai bahwa bimbingan ilahi akan menuntun kita ke jalan yang benar. Sebagai orang terpilih, Anda telah mencapai tingkat tawakal ini, mempercayai bahwa intuisi Anda adalah bimbingan ilahi yang tidak akan menyesatkan Anda. Bayangkan seorang pedagang di Aceh bernama Pak Zainal, yang merasa dorongan untuk mengubah strategi bisnisnya, meskipun semua data menunjukkan bahwa strategi lamanya masih berhasil. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ia mempercayai intuisinya dan mengambil risiko dengan memperkenalkan produk baru. Ternyata, keputusannya membawa kesuksesan besar karena pasar berubah secara tak terduga dan produk barunya menjadi sangat diminati. Intuisi Pak Zainal adalah alat yang memungkinkan dia untuk bergerak dengan keyakinan, seperti kapal yang berlayar dengan angin yang mendukung, menuju pelabuhan tujuannya dengan penuh percaya diri. Intuisi Anda juga membawa Anda pada momen-momen sinkronisitas, ketika segala sesuatu tampak selaras secara sempurna,
seperti potongan puzzle yang jatuh ke tempatnya dengan indah. Dalam budaya Bali, sinkronisitas sering dianggap sebagai tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Sebuah isyarat dari dewa atau leluhur bahwa Anda sedang menjalani dharma Anda. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Dewi yang merasa dorongan kuat untuk menghadiri sebuah pameran seni kecil di desa tetangga. Ia tidak tahu mengapa, tetapi intuisinya begitu kuat sehingga ia memutuskan untuk pergi. Meskipun ia awalnya ragu karena acara itu tampak sederhana. Di pameran tersebut, ia bertemu dengan seorang kolektor seni internasional yang tertarik pada karyanya, membuka peluang besar untuk karirnya di panggung dunia. Momen ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari intuisinya yang membimbingnya ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat, seperti sungai yang mengalir menuju muara dengan alami. Sebagai orang terpilih, Anda akan sering mengalami momen-momen seperti ini, di mana alam semesta seolah-olah bekerja untuk mendukung Anda, menempatkan orang-orang dan peluang yang tepat di jalur Anda. Tanda ini juga berarti bahwa Anda telah berhenti mengandalkan akal semata. Sebuah perubahan yang sangat selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Dalam budaya Jawa, ada konsep andap asor, yaitu rendah hati dan bijaksana dalam bertindak, yang mengajarkan kita untuk menyeimbangkan logika dengan intuisi. Anda telah menyadari bahwa logika memiliki batas, bahwa pikiran bisa dipengaruhi oleh pengkondisian sosial atau ketakutan. Tetapi intuisi Anda adalah suara murni dari jiwa Anda, sebuah kompas yang selalu menunjukkan arah yang benar. Bayangkan seorang dukun di Kalimantan bernama Pak Jamal yang merasa dorongan untuk mengunjungi seorang pasien di ujung desa. Meskipun tidak ada alasan logis untuk melakukannya, ia tidak memiliki informasi bahwa pasien itu sedang sakit, tetapi ia mempercayai intuisinya dan pergi. Ketika sampai di sana, ia menemukan bahwa pasien itu sedang dalam kondisi kritis dan bantuannya menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Intuisi Pak Jamal adalah panduan yang memungkinkan dia untuk bertindak dengan keberanian dan kebijaksanaan, seperti burung yang terbang menuju sarangnya tanpa ragu. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus mempercayai intuisi Anda tanpa ragu, karena itu adalah suara dari yang ilahi yang membimbing Anda menuju misi Anda. Dalam konteks modern Indonesia, intuisi sangat relevan dalam menghadapi tantangan seperti tekanan pekerjaan atau keputusan hidup yang kompleks. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi yang merasa dorongan untuk menolak tawaran pekerjaan dengan gaji besar. Meskipun semua orang di sekitarnya mendorongnya untuk menerima, intuisinya memberi peringatan bahwa pekerjaan itu tidak selaras dengan nilai-nilainya, seperti kejujuran dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mempercayai intuisinya dan menolak tawaran itu. Meskipun keputusannya tidak populer, beberapa bulan kemudian, ia menemukan peluang yang lebih baik. Sebuah pekerjaan yang memungkinkan dia untuk membantu komunitas lokal sambil tetap sejahtera. Intuisi Andi adalah panduan yang membantu dia menavigasi dunia kerja yang kompetitif, seperti kompas yang menunjukkan jalan di tengah hutan kota yang ramai. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus mempercayai intuisi Anda dalam membuat keputusan. Meskipun dunia menuntut logika atau bukti, intuisi Anda juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam, yang sangat selaras dengan budaya Indonesia. Dalam tradisi Islam di Indonesia, banyak orang percaya bahwa intuisi adalah bentuk bimbingan dari Tuhan, sering diterima melalui doa atau zikir. Bayangkan seorang ibu di Aceh, bernama Ibu Fatimah, yang merasa dorongan untuk memeriksa anaknya di tengah malam. Meskipun anaknya tampak tidur nyenyak, ia tidak tahu mengapa. Tetapi ia mempercayai intuisinya dan menemukan bahwa anaknya sedang demam tinggi. Dengan cepat, ia membawa anaknya ke dokter, menyelamatkan nyawanya dari kondisi yang lebih serius.
Intuisi Ibu Fatimah adalah suara ilahi yang membimbingnya seperti bintang yang bersinar di langit malam, menunjukkan jalan yang benar. Sebagai orang terpilih, Anda juga akan menemukan bahwa intuisi Anda adalah saluran langsung ke kebijaksanaan ilahi yang memungkinkan Anda untuk bertindak dengan keyakinan dan tujuan. Tanda ini juga membawa tanggung jawab besar. Karena intuisi Anda begitu kuat dan jelas, Anda tidak bisa mengabaikan pesan yang diterima. Dalam tradisi Bali, konsep Dharma mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki tugas suci yang harus dijalani. Sebagai orang terpilih, intuisi Anda adalah panduan untuk menjalani Dharma Anda, dan Anda harus menghormatinya dengan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama Inyoman yang merasa dorongan untuk mengadakan upacara pembersihan di desanya. Meskipun tidak ada tanda-tanda nyata bahwa desa itu membutuhkan ritual tersebut, ia mempercayai intuisinya dan mengadakan upacara. Dan kemudian warga melaporkan bahwa mereka merasa lebih damai dan terlindungi. Intuisi Inyoman adalah panduan yang memungkinkan dia untuk memenuhi dharmanya sebagai pendeta, seperti pohon yang berbuah untuk memberi manfaat bagi desanya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk mempercayai intuisi Anda dan bertindak sesuai dengan misi ilahi Anda. Dalam budaya Batak, intuisi sering dikaitkan dengan sahala, kekuatan spiritual yang diberikan oleh leluhur. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang merasa firasat kuat tentang konflik di desanya. Meskipun tidak ada tanda-tanda nyata, ia mempercayai intuisinya dan mengadakan pertemuan dengan warga untuk membahas isu tersebut. Ternyata intuisinya benar dan pertemuan itu mencegah konflik yang lebih besar. Salah Pak Togar adalah panduan yang memungkinkan dia untuk bertindak dengan kebijaksanaan, seperti burung elang yang melihat bahaya dari kejauhan. Sebagai orang terpilih, Anda juga memiliki sahala, sebuah kekuatan spiritual yang memungkinkan Anda untuk melihat dan bertindak sebelum masalah menjadi nyata. Tanda ini adalah bukti bahwa Anda telah melampaui keraguan. Sebuah tanda bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai. Anda telah berhenti mencari jawaban di luar diri Anda, karena Anda telah menjadi jawabannya. Dengan intuisi yang kuat dan tak terbantahkan, Anda siap untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda, untuk bertindak dengan keyakinan, untuk mencipta dengan tujuan, dan untuk membawa perubahan positif bagi dunia. Kini, saatnya untuk menjelajahi tanda ketiga yang akan menunjukkan bagaimana Anda telah bebas dari cengkeraman keinginan material. Tanda ketiga bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai adalah keinginan material tidak lagi mengendalikan Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering diajarkan untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Sebuah prinsip yang tercermin dalam konsep rukun di Jawa atau Trihita Karana di Bali. Pada tahap awal kebangkitan spiritual Anda mungkin percaya bahwa kesuksesan diukur dengan kekayaan, status, atau harta benda. Masyarakat mengkondisikan kita untuk mengejar hal-hal ini, meyakinkan kita bahwa uang, kemewahan, atau pengakuan sosial adalah kunci kebahagiaan, keamanan, dan kepuasan. Anda mungkin pernah mengejar karier, hubungan, atau peluang berdasarkan imbalan eksternal gaji besar, rumah mewah, atau pujian dari orang lain. Namun, kini Anda telah melihat kebenaran. Keinginan material tidak lagi memiliki kuasa atas Anda. Anda telah melepaskan ilusi bahwa harta benda menentukan nilai Anda. Dan Anda telah menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin dan tujuan hidup. Bayangkan seorang pedagang di Jakarta bernama Pak Ali yang pernah terobsesi dengan mengejar kekayaan.
Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, berpikir bahwa mobil mewah, rumah besar, dan rekening bank yang penuh akan membawa kebahagiaan. Ia sering merasa cemas, takut kehilangan pelanggan atau tertinggal dari pesaingnya. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai merenung di masjid setiap malam, berzikir dan meminta petunjuk. Suatu malam, ia merasa damai yang mendalam. Sebuah kepastian bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda, tetapi dari kedamaian batin dan pelayanan kepada orang lain. Ia mulai membuat keputusan berdasarkan keselarasan dengan nilai-nilainya, bukan keserakahan. Ia berbagi keuntungannya dengan anak-anak miskin di kampungnya, membantu membangun sekolah, dan merasa lebih kaya dari sebelumnya. Meskipun rekening banknya tidak sebesar dulu, ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawadhu mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak terikat pada harta duniawi. Sebuah nilai yang sangat relevan bagi orang terpilih. Anda telah melepaskan ilusi bahwa uang, status, atau pengakuan sosial menentukan nilai Anda. Anda tidak lagi mengukur hidup Anda berdasarkan apa yang Anda miliki, tetapi berdasarkan siapa Anda, sebenarnya jiwa yang terhubung dengan yang ilahi, yang hidup untuk memenuhi misi suci. Bayangkan seorang seniman di Bandung bernama Rina, yang pernah mengejar pengakuan sosial melalui karyanya. Ia ingin lukisannya dipamerkan di galeri terkenal, ingin namanya dikenal di kalangan elit seni. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai mencipta karya yang mencerminkan kebenaran batinnya. Bukan hanya untuk menarik perhatian, ia melukis untuk menyembuhkan, untuk menginspirasi, dan untuk membawa kedamaian bagi mereka yang melihat karyanya. Ia menemukan bahwa kepuasan sejati datang dari hidup sesuai dengan tujuan ilahinya, bukan dari pujian atau kekayaan. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk mencipta karya yang bermakna. Tanda ini membawa kebebasan yang mendalam, sebuah kebebasan yang memungkinkan Anda untuk hidup tanpa ketakutan. Anda tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan kehilangan, ketakutan tidak cukup, atau ketakutan tertinggal dari orang lain. Dalam budaya Batak di Sumatera Utara, ada konsep hasangapon, yaitu kehormatan dan martabat yang tidak bergantung pada harta benda, tetapi pada kebijaksanaan dan pelayanan. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang pernah merasa tertekan untuk menunjukkan statusnya melalui kekayaan. Seperti memiliki rumah besar atau mobil mewah, ia sering membandingkan dirinya dengan tetua lain, merasa kurang jika ia tidak memiliki harta yang sama. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia menyadari bahwa martabat sejati datang dari kebijaksanaan dan pelayanan kepada marganya. Ia mulai berbagi sumber dayanya dengan mereka yang membutuhkan, membangun sekolah untuk anak-anak, dan menengahi konflik dengan kebijaksanaan. Dengan melepaskan keinginan material, ia menemukan kedamaian dan tujuan yang lebih besar, seperti pohon yang berbuah untuk memberi manfaat bagi komunitasnya. Sebagai orang terpilih, Anda juga telah mencapai pemahaman ini. Melihat bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Tanda ini juga mengubah cara Anda melihat kelimpahan. Anda tidak lagi menyamakan kekayaan dengan menimbun harta, tetapi dengan kemampuan untuk berbagi dan memberikan kepada orang lain. Dalam budaya Bali, konsep Trihita Karana mengajarkan kita untuk berbagi dengan alam dan manusia, untuk hidup dalam harmoni dengan lingkungan kita. Bayangkan seorang petani di Bali bernama Aimed yang mulai berbagi hasil panennya dengan tetangga yang kesulitan. Meskipun ia tidak memiliki banyak,
Ia merasa kaya karena ia hidup sesuai dengan tujuan ilahinya. Seperti mata air yang memberikan kehidupan bagi tanah yang kering, ia mempersembahkan canang sari setiap hari, bukan hanya untuk meminta berkah, tetapi untuk berbagi energi positif dengan komunitasnya. Dengan berbagi, ia menemukan bahwa kelimpahan sejati adalah kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai orang terpilih, Anda juga telah mencapai pemahaman ini, melihat kelimpahan sebagai alat untuk melayani, bukan sebagai tujuan akhir. Dalam konteks modern Indonesia, tanda ini sangat relevan dalam menghadapi tekanan konsumerisme dan media sosial. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta, bernama Andi, yang pernah terobsesi dengan mengejar promosi dan gaji besar. Ia ingin membeli gadget terbaru, pakaian bermerek, dan liburan mewah untuk menunjukkan kesuksesannya. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai merenung di masjid setiap malam, berdoa dan meminta petunjuk. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda, tetapi dari tujuan hidupnya. Ia mulai fokus pada pekerjaan yang memberi dampak positif, seperti mengajar anak-anak miskin secara sukarela. Dengan melepaskan keinginan material, ia menemukan kebebasan untuk hidup sesuai dengan panggilannya, seperti burung yang terbang bebas tanpa beban. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk membawa perubahan. Tanda ini juga membawa tanggung jawab besar, karena Anda telah bebas dari cengkeraman keinginan material. Anda dipanggil untuk menggunakan sumber daya Anda, waktu, energi, dan harta dengan bijaksana. Dalam tradisi Jawa, konsep Andap Asor mengajarkan kita untuk rendah hati dan bijaksana dalam tindakan kita. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari yang pernah merasa tertekan untuk mengejar pengakuan akademis. Ia ingin menjadi dosen terkenal, memiliki gelar tinggi, dan dihormati oleh kolega. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia menyadari bahwa tujuan sejatinya adalah menginspirasi murid-muridnya, bukan mengejar status. Ia mulai mengajar dengan penuh kasih sayang, berbagi pengetahuan tanpa mengharapkan pujian. Dengan Andap Asor, ia menemukan kedamaian dan tujuan. Seperti sungai yang mengalir dengan tenang, memberikan kehidupan bagi mereka yang berada di tepiannya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan Andap Asor, menggunakan sumber daya Anda untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam budaya Islam di Indonesia, konsep zuhud mengajarkan kita untuk tidak terikat pada duniawi, tetapi fokus pada hubungan dengan Tuhan. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang pernah merasa tertekan untuk menunjukkan kesuksesan melalui harta benda. Ia ingin memiliki masjid besar atau pengikut yang banyak untuk membuktikan pengaruhnya. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia menyadari bahwa kesuksesan sejati adalah pelayanan kepada Tuhan dan komunitas. Ia mulai berbagi ilmunya dengan warga desa, memberikan nasihat tanpa mengharapkan imbalan, dan berzikir setiap malam untuk memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Dengan zuhud, ia menemukan kebebasan dari keinginan material, seperti burung yang terbang tinggi di atas awan, tidak terikat oleh gravitasi dunia. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan zuhud, menggunakan kekuatan Anda untuk membawa kebaikan tanpa terikat pada harta duniawi. Tanda ini juga mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Anda tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi merasa iri pada apa yang dimiliki orang lain, dan tidak lagi mengejar tren yang tidak bermakna. Dalam budaya Batak, konsep sabunungan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebersamaan yang harmonis, berbagi dengan komunitas tanpa terikat pada ego,
Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang pernah merasa iri pada tetua lain yang memiliki lebih banyak harta. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai berbagi sumber dayanya dengan marganya, membantu anak-anak miskin, dan menengahi konflik dengan kebijaksanaan. Dengan sabunungan, ia menemukan bahwa kelimpahan sejati adalah kemampuan untuk berbagi, seperti pohon yang memberikan buahnya untuk kebaikan bersama. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dalam sabunungan, menggunakan sumber daya Anda untuk memperkuat komunitas Anda. Tanda ini adalah bukti bahwa Anda telah bebas dari ilusi duniawi, bahwa Anda telah melampaui keinginan material yang pernah mengendalikan Anda. Dengan kebebasan ini, Anda siap untuk fokus pada misi ilahi Anda, untuk bertindak dengan tujuan, dan untuk membawa perubahan positif bagi dunia. Kini, saatnya untuk menjelajahi tanda keempat, yang akan menunjukkan bagaimana Anda telah menemukan kedamaian dalam kesendirian. Tanda keempat bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai adalah Anda telah merangkul kesendirian dan menemukan kedamaian di dalamnya. Dalam budaya Indonesia, kita sangat menghargai kebersamaan, seperti dalam nilai gotong royong yang menjadi pilar kehidupan sosial. Namun, ada kalanya kesendirian adalah sumber kekuatan spiritual, tempat di mana Anda dapat mendengar suara batin Anda dengan jelas. Pada tahap awal kebangkitan spiritual Anda, kesendirian mungkin terasa tidak nyaman, bahkan menakutkan. Anda mungkin merasa gelisah, mencari distraksi seperti percakapan, hiburan, atau aktivitas sosial untuk mengisi waktu. Anda mungkin takut pada keheningan, takut pada pikiran Anda sendiri, atau merasa kesepian tanpa kehadiran orang lain. Namun, kini Anda telah berubah. Anda tidak lagi takut pada kesendirian, karena Anda telah menemukan bahwa kehadiran Anda sendiri sudah cukup, seperti sebuah pura yang memberikan kedamaian di tengah keramaian dunia. Bayangkan seorang guru seni di Ubud bernama Dewi yang pernah merasa kesepian ketika sendirian. Ia selalu mencari teman atau aktivitas untuk mengisi waktu, takut pada keheningan yang membawa pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Ia sering menghadiri acara sosial, meskipun ia merasa lelah, hanya untuk menghindari waktu sendirian. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai menikmati momen-momen kesendirian di tepi sawah, melukis dengan damai sambil mendengarkan suara angin dan kicau burung. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan Tuhan dan alam semesta, menerima inspirasi untuk karyanya yang mencerminkan kedamaian dan keindahan. Kesendirian telah menjadi sumber kekuatan baginya, seperti sebuah pura kecil di tepi sawah yang menjadi tempat suci untuk merenung. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk mencipta karya yang menginspirasi. Dalam tradisi Jawa, ada konsep semedi, yaitu meditasi dalam kesunyian untuk memperkuat hubungan dengan yang ilahi. Sebagai orang terpilih, Anda telah belajar bahwa kesendirian bukanlah kesepian, melainkan tempat di mana jiwa Anda bernapas, di mana Anda dapat mendengar suara batin Anda dengan jelas. Bayangkan seorang petani di Jawa Tengah bernama Pak Joko, yang setiap malam duduk di bawah pohon beringin untuk bermeditasi. Dalam keheningan, ia merasa damai, menerima wawasan tentang cara mengelola ladangnya dengan lebih baik, dan membantu tetangganya menghadapi kesulitan. Ia tidak lagi membutuhkan distraksi eksternal, seperti obrolan di warung kopi atau hiburan televisi, karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Seperti sungai yang mengalir dengan tenang di malam yang hening. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan desanya.
Tanda ini juga mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain secara fundamental. Anda tidak lagi mentoleransi hubungan yang menguras energi atau memaksa diri untuk berada di lingkungan sosial yang tidak selaras dengan jiwa Anda. Dalam budaya Batak, ada konsep hasangapon, yaitu menjaga martabat dengan memilih hubungan yang bermakna dan mendukung tujuan Anda. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang pernah merasa terpaksa menghadiri pertemuan keluarga yang penuh dengan gosip dan konflik. Ia sering merasa lelah setelah pertemuan tersebut karena energinya terserap oleh drama yang tidak perlu. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai memilih untuk hanya menghadiri pertemuan yang mendukung tujuannya, seperti upacara adat yang memperkuat sabunungan, kebersamaan yang harmonis dalam marganya. Ia juga meluangkan waktu untuk merenung sendirian di tepi Danau Toba, mendengarkan suara air dan angin yang membantunya memulihkan energinya. Dengan merangkul kesendirian, ia menemukan kedamaian dan kekuatan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Seperti pohon beringin yang berdiri kokoh di tengah badai. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk memilih hubungan yang mendukung misi Anda, menjaga martabat Anda dengan hasangapon. Tanda ini membawa kedamaian yang mendalam, sebuah kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh kebisingan dunia. Anda tidak lagi merasa gelisah atau membutuhkan distraksi eksternal untuk mengisi waktu, karena Anda telah menemukan sebuah tempat suci dalam diri Anda sendiri. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep zikir mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian melalui refleksi dan doa. Bayangkan seorang pedagang di Aceh bernama Pak Zainal yang setiap malam meluangkan waktu untuk berzikir sendirian di masjid. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan Tuhan, menemukan kedamaian yang memungkinkan dia untuk menghadapi tantangan bisnis dengan tenang dan keyakinan. Ia tidak lagi merasa perlu untuk menghadiri setiap acara sosial di pasar, tetapi memilih untuk meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, merenung dan memulihkan energinya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk membawa kebaikan. Dalam konteks modern Indonesia, tanda ini sangat relevan dalam menghadapi tekanan sosial dan media sosial. Bayangkan seorang mahasiswa di Surabaya bernama Aisyah yang pernah merasa tertekan untuk selalu terhubung dengan teman-teman melalui media sosial. Ia takut sendirian, takut kehilangan informasi atau ketinggalan tren. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai menikmati momen-momen kesendirian, seperti membaca buku di taman atau berdoa di kamarnya. Dalam keheningan, ia merasa damai, menemukan inspirasi untuk menulis puisi yang menginspirasi teman-temannya. Dengan merangkul kesendirian, ia menemukan kekuatan untuk menjadi dirinya sendiri, seperti bunga yang mekar di tengah hutan tanpa membutuhkan perhatian. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi orang lain. Tanda ini juga membawa tanggung jawab besar, karena Anda telah menemukan kedamaian dalam kesendirian. Anda dipanggil untuk menjaga kedamaian ini dengan sengaja, seperti menjaga api suci agar tetap menyala. Dalam tradisi Bali, konsep Nyaga Atma mengajarkan kita untuk menjaga jiwa tetap murni dan terlindungi. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama I Nyoman yang meluangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi di pura. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan dewa, menerima wawasan tentang cara membantu desanya. Ia tidak lagi merasa perlu untuk selalu berada di tengah keramaian, tetapi memilih untuk menjaga kedamaian batinnya melalui meditasi dan persembahan. Dengan Nyaga Atma, ia menjadi saluran kebaikan,
seperti mata air yang memberikan kehidupan bagi desanya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk menjaga kedamaian batin Anda, menggunakan kesendirian sebagai sumber kekuatan untuk memenuhi misi ilahi Anda. Tanda ini adalah bukti bahwa Anda telah menemukan tempat suci dalam diri Anda sendiri. Sebuah tempat di mana Anda dapat mendengar suara batin Anda dengan jelas dan terhubung dengan yang ilahi. Dengan kedamaian ini, Anda siap untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda, untuk bertindak dengan keyakinan, dan untuk membawa perubahan positif bagi dunia. Kini, saatnya untuk menjelajahi tanda kelima, yang akan menunjukkan bagaimana Anda telah menjadi mercusuar cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda. Tanda kelima bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai adalah Anda secara alami menarik orang-orang yang membutuhkan cahaya Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang aura atau cahaya batin seseorang yang memengaruhi orang lain tanpa disadari, sebuah konsep yang sangat selaras dengan nilai-nilai seperti gotong royong dan kebersamaan. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa orang-orang tertarik pada Anda dengan cara yang hampir magnetis, seperti ngengat yang tertarik pada nyala api. Orang asing membuka diri kepada Anda, berbagi cerita hidup mereka tanpa alasan yang jelas. Teman dan keluarga mencari nasihat Anda, mencari kenyamanan atau kebijaksanaan Anda. Bahkan mereka yang pernah meragukan Anda kini merasa tertarik pada kehadiran Anda. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri Anda yang memanggil mereka. Ini bukan kebetulan, tetapi tanda bahwa Anda telah menjadi mercusuar cahaya, sebuah sumber energi positif yang menarik mereka yang mencari kebenaran, kedamaian, atau inspirasi. Bayangkan seorang guru di Flores bernama Ibu Maria yang sering didatangi murid-muridnya untuk berbagi masalah, meskipun ia tidak pernah meminta mereka untuk melakukannya. Murid-muridnya merasa nyaman di dekatnya, merasa bahwa ia memahami mereka tanpa menghakimi, seperti ibu yang selalu siap mendengarkan. Bahkan orang asing di pasar sering berbagi cerita hidup mereka kepadanya, seolah-olah tertarik oleh energi positifnya yang hangat. Ia tidak mencari perhatian, tetapi orang-orang datang kepadanya karena mereka merasakan kedamaian dan kebijaksanaan dalam dirinya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritual Ibu Maria telah selesai, dan kini ia telah menjadi sumber cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran dan kenyamanan. Dalam tradisi Bali, konsep Trihita Karana mengajarkan kita untuk membawa harmoni bagi manusia di sekitar kita. Sebuah nilai yang sangat relevan bagi orang terpilih. Energi Anda telah berubah, bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Dan ini menarik orang-orang yang mencari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang melampaui permukaan kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Dewi yang karyanya mulai menarik perhatian orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Orang-orang merasa damai saat melihat lukisannya, seolah-olah karyanya menyentuh jiwa mereka, membawa mereka ke dalam ruang refleksi dan penyembuhan. Tanpa disadari, Dewi telah menjadi mercusuar cahaya, menarik mereka yang membutuhkan inspirasi dan kedamaian. Seperti bunga yang menarik lebah dengan keharumannya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi dunia. Tanda ini membutuhkan kebijaksanaan yang besar. Karena tidak semua orang yang datang kepada Anda siap untuk menerima cahaya Anda. Dalam budaya Jawa, ada konsep andap asor, yaitu rendah hati dalam berbagi dengan orang lain. Anda harus belajar untuk membedakan antara mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mereka yang hanya ingin mengambil energi Anda tanpa niat untuk tumbuh. Bayangkan seorang dukun di Kalimantan bernama Pak Jamal.
yang sering didatangi warga untuk meminta nasihat atau penyembuhan. Awalnya, ia membantu semua orang tanpa pandang bulu. Tetapi ia mulai merasa lelah karena beberapa warga hanya mencari solusi instan tanpa mau berubah. Setelah kebangkitan spiritualnya, ia belajar untuk menetapkan batasan, hanya membantu mereka yang memiliki niat tulus untuk belajar dan tumbuh. Dengan kebijaksanaan, ia menjaga energinya tetap suci dan terus menjadi sumber cahaya. Seperti pohon yang memberikan buah hanya kepada mereka yang menghargainya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk menetapkan batasan, memastikan bahwa energi Anda digunakan untuk kebaikan yang sejati. Tanda ini juga berarti bahwa alam semesta sedang menggunakan Anda untuk membawa perubahan. Sebuah konsep yang sangat selaras dengan budaya Indonesia. Dalam budaya Batak, ada konsep sabunungan, yaitu kebersamaan yang harmonis dalam komunitas, di mana setiap orang memiliki peran untuk memperkuat ikatan sosial. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar, yang secara alami menarik orang-orang yang membutuhkan bimbingan. Ia tidak mencari perhatian, tetapi orang-orang datang kepadanya karena mereka merasakan kebijaksanaan dan kedamaian dalam dirinya. Seperti Danau Toba yang menarik pelancong dengan ketenangannya, ia menggunakan kehadirannya untuk menengahi konflik, memberikan nasihat, dan memperkuat sabunungan dalam marganya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk mempersatukan komunitasnya. Dalam konteks modern Indonesia, tanda ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan seperti isolasi sosial atau tekanan media sosial. Bayangkan seorang mahasiswa di Surabaya bernama Aisyah yang sering didatangi teman-temannya untuk berbagi masalah. Meskipun ia tidak mencari perhatian, teman-temannya merasa nyaman berbicara dengannya. Karena ia memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan, ia mulai menyadari bahwa kehadirannya menarik mereka yang mencari inspirasi. Seperti bunga yang menarik kupu-kupu. Dengan kebijaksanaan, ia membantu teman-temannya dengan nasihat yang sederhana, namun bermakna, seperti menyarankan mereka untuk merenung atau berdoa. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi. Tanda ini juga membawa tanggung jawab besar. Karena Anda telah menjadi mercusuar cahaya, Anda dipanggil untuk melindungi energi Anda agar tetap suci. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawadhu mengajarkan kita untuk rendah hati dalam membantu orang lain. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang sering didatangi warga untuk meminta nasihat. Ia tidak mencari pengakuan, tetapi warga datang kepadanya karena mereka merasakan kebijaksanaan dan kedamaian dalam dirinya. Dengan tawadhu, ia memberikan nasihat tanpa mengharapkan pujian, seperti sungai yang mengalir tanpa meminta perhatian. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan tawadhu, menggunakan cahaya Anda untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Tanda ini adalah bukti bahwa Anda telah menjadi sumber cahaya, sebuah mercusuar yang menarik mereka yang mencari kebenaran dan kedamaian. Dengan kebijaksanaan dan tawadhu, Anda siap untuk menggunakan kekuatan Anda untuk membawa perubahan positif, untuk menginspirasi, untuk menyembuhkan, dan untuk membawa harapan bagi dunia. Dalam budaya Indonesia, konsep seperti Trihita Karana mengajarkan kita untuk menjaga harmoni dengan manusia di sekitar kita. Dan sebagai orang terpilih, Anda telah menjadi saluran harmoni ini melalui energi positif yang Anda pancarkan. Bayangkan seorang pedagang di pasar tradisional di Surabaya bernama Bu Fatimah yang tanpa sengaja menarik perhatian pelanggan karena sikapnya yang ramah dan penuh kasih. Pelanggan sering berbagi cerita hidup mereka kepadanya.
bukan hanya untuk membeli dagangan, tetapi karena mereka merasa nyaman di dekatnya. Suatu hari, seorang pelanggan yang sedang mengalami kesulitan keluarga berbicara dengannya, dan Bu Fatimah dengan kepekaannya memberikan nasihat sederhana yang membuat pelanggan itu merasa lega. Ia tidak mencari perhatian, tetapi auranya memancarkan kedamaian, seperti bunga yang menarik lebah dengan keharumannya. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk membawa kebaikan dalam interaksi sehari-hari. Tanda ini juga relevan dalam konteks modern Indonesia, di mana banyak orang merasa terputus dari kebenaran karena tekanan media sosial dan kehidupan kota yang sibuk. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi, yang sering didatangi rekan-rekannya untuk meminta nasihat. Meskipun ia bukan pemimpin tim, rekan-rekannya merasa nyaman berbicara dengannya, karena ia memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, seorang rekan yang sedang stres karena tekanan kerja meminta sarannya, dan Andi dengan intuisinya menyarankan untuk meluangkan waktu untuk refleksi dan doa. Nasihat sederhana ini membantu rekannya menemukan kedamaian, dan Andi menyadari bahwa ia telah menjadi mercusuar cahaya tanpa sengaja. Dengan kebijaksanaan, ia mulai menetapkan batasan, memastikan bahwa ia hanya membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga energinya tetap terjaga. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi di tempat kerja. Dalam tradisi Jawa, konsep rukun mengajarkan kita untuk hidup harmonis dengan orang lain, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan batin kita. Sebagai orang terpilih, Anda harus belajar untuk menyeimbangkan keinginan untuk membantu dengan kebutuhan untuk melindungi energi Anda. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari yang sering didatangi murid-muridnya untuk berbagi masalah pribadi. Awalnya, ia merasa terbebani karena menyerap emosi mereka. Tetapi setelah kebangkitan spiritualnya, ia belajar untuk menetapkan batasan. Ia mendengarkan dengan penuh kasih sayang, tetapi juga meluangkan waktu untuk meditasi di tepi Sungai Kod, memulihkan energinya dengan mendengarkan suara air yang mengalir. Dengan rukun, ia tetap menjadi sumber cahaya bagi murid-muridnya tanpa kehilangan kedamaian batinnya, seperti pohon beringin yang memberikan naungan tanpa kehilangan kekuatannya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan rukun, menggunakan cahaya Anda untuk membantu orang lain sambil menjaga energi Anda tetap suci. Tanda ini juga mengajarkan kita bahwa Anda tidak lagi perlu mencari perhatian atau validasi dari orang lain. Dalam budaya Bali, konsep Nyaga Atma mengajarkan kita untuk menjaga jiwa tetap murni dan terlindungi. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama I Nyoman yang sering didatangi warga untuk meminta doa atau nasihat. Ia tidak mencari pengakuan, tetapi warga datang kepadanya karena mereka merasakan kedamaian dalam kehadirannya. Ia mempersembahkan canang sari setiap hari, bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk menjaga hubungannya dengan dewa. Dengan Nyaga Atma, ia tetap menjadi mercusuar cahaya, menarik mereka yang membutuhkan bimbingan tanpa kehilangan energinya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan Nyaga Atma, menggunakan cahaya Anda untuk membantu orang lain tanpa mencari pujian atau pengakuan. Tanda ini juga membawa tanggung jawab besar, karena Anda telah menjadi mercusuar cahaya. Anda dipanggil untuk melindungi energi Anda agar tetap suci dan efektif. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawadu mengajarkan kita untuk rendah hati dalam membantu orang lain. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali
yang sering didatangi warga untuk meminta nasihat tentang masalah keluarga atau spiritual. Ia tidak mencari pengakuan, tetapi warga datang kepadanya karena mereka merasakan kebijaksanaan dan kedamaian dalam dirinya, seperti mata air yang memberikan kehidupan di tengah gurun. Dengan tawadhu, ia memberikan nasihat tanpa mengharapkan pujian, memastikan bahwa energinya tetap terfokus pada pelayanan kepada Tuhan dan komunitas. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan tawadhu, menggunakan cahaya Anda untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, seperti sungai yang mengalir tanpa meminta perhatian. Tanda ini adalah bukti bahwa Anda telah menjadi sumber cahaya, sebuah mercusuar yang menarik mereka yang mencari kebenaran, kedamaian, dan inspirasi. Dengan kebijaksanaan dan tawadhu, Anda siap untuk menggunakan kekuatan Anda untuk membawa perubahan positif, untuk menginspirasi, menyembuhkan, dan membimbing orang-orang di sekitar Anda. Kini, saatnya untuk menjelajahi tanda keenam yang akan menunjukkan bagaimana Anda telah melampaui ilusi dan penipuan dunia. Tanda keenam bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai adalah Anda dapat melihat melalui penipuan dan ilusi yang menyelimuti dunia. Dalam budaya Indonesia, kita sering diajarkan untuk waspada terhadap apa yang tersembunyi di balik permukaan. Sebuah nilai yang tercermin dalam konsep Elinglan waspada di Jawa. Pada tahap awal kebangkitan spiritual Anda mungkin menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, mempercayai apa yang dikatakan oleh masyarakat, media, atau otoritas tanpa mempertanyakannya. Anda mungkin menganggap bahwa apa yang tampak di permukaan adalah kebenaran, bahwa kata-kata manis selalu mencerminkan niat tulus, atau bahwa sistem dunia selalu adil. Namun, kini tabir ilusi telah terangkat. Anda tidak lagi mudah dimanipulasi, tidak lagi menerima sesuatu begitu saja, dan Anda mempertanyakan segalanya dengan kebijaksanaan, seperti seorang pelancong yang melihat melalui kabut untuk menemukan jalan yang benar. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali, yang pernah mempercayai janji-janji manis dari seorang pengusaha yang menawarkan bantuan untuk membangun masjid baru di desanya. Pengusaha itu berbicara dengan penuh keyakinan, menunjukkan dokumen yang meyakinkan dan tampak tulus. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, Ustaz Ali mulai melihat melalui penipuan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak tulus dalam kata-kata pengusaha itu, sebuah firasat yang sulit dijelaskan. Dengan mempercayai intuisinya, ia menolak tawaran tersebut. Meskipun banyak warga mendesaknya untuk menerima, beberapa bulan kemudian, terungkap bahwa pengusaha itu memiliki motif tersembunyi, berencana untuk mengeksploitasi sumber daya desa untuk keuntungan pribadi. Kemampuan Ustaz Ali untuk melihat melalui ilusi adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Seperti seorang penjaga yang melihat bahaya dari kejauhan dan melindungi desanya. Dalam tradisi Jawa, konsep Elinglan waspada mengajarkan kita untuk selalu sadar dan waspada terhadap kebenaran di balik penampilan. Sebuah nilai yang sangat relevan bagi orang terpilih. Anda memiliki kemampuan untuk merasakan ketidakjujuran dalam diri seseorang, untuk melihat ketika seseorang mengenakan topeng atau berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Bayangkan seorang guru di Makassar bernama Pak Arif, yang merasa tidak nyaman dengan ajaran spiritual baru yang populer di komunitasnya. Ajaran itu menjanjikan kesuksesan instan melalui meditasi atau ritual tertentu. Dan banyak orang tergoda oleh janji-janji tersebut. Namun, intuisinya memberi peringatan bahwa ajaran itu lebih tentang keuntungan finansial bagi pengajarnya daripada kebenaran spiritual. Dengan mempercayai kebijaksanaan spiritualnya, Pak Arif memilih untuk menjauh dan memperingatkan murid-muridnya dengan lembut.
membantu mereka menghindari jebakan spiritual. Kemampuan Pak Arif untuk melihat melalui ilusi adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, seperti lensa yang memungkinkan dia melihat dunia dengan kejelasan. Tanda ini juga berlaku untuk dunia yang lebih luas, di mana Anda dapat melihat melalui pengkondisian sosial, narasi media, atau sistem yang dirancang untuk menjaga orang tetap terperangkap dalam ilusi. Dalam budaya Bali, konsep skala dan niskala mengajarkan kita untuk melihat melampaui dunia yang terlihat, untuk memahami bahwa ada kebenaran yang tersembunyi di balik permukaan. Bayangkan seorang wanita di Bali bernama Nimade yang merasa tidak nyaman dengan tren media sosial yang mendorong konsumerisme berlebihan. Meskipun banyak orang di sekitarnya tergoda untuk membeli barang-barang bermerek atau mengikuti gaya hidup mewah, Nimade memilih untuk fokus pada nilai-nilai spiritual seperti Trihita Karana, menjalani hidup yang sederhana dan bermakna. Ia melihat bahwa tren tersebut adalah ilusi yang dirancang untuk menjaga orang tetap terperangkap dalam keinginan material. Kemampuan Nimade untuk melihat melalui ilusi adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Seperti seorang pelancong yang melihat melalui kabut untuk menemukan jalan yang benar. Tanda ini membuat Anda kebal terhadap ketakutan. Sebuah aspek yang sangat selaras dengan budaya Indonesia. Dunia sering menggunakan ketakutan, takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, takut akan hal yang tidak diketahui untuk mengendalikan orang. Namun, sebagai orang terpilih, Anda telah melihat melalui alat-alat ini. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawakal mengajarkan kita untuk mempercayai rencana Tuhan tanpa takut pada dunia. Bayangkan seorang pedagang di Jakarta bernama Pak Ali yang pernah hidup dalam ketakutan akan kehilangan bisnisnya. Ia selalu cemas tentang persaingan, takut pelanggannya akan beralih ke pedagang lain. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia menyadari bahwa ketakutan adalah ilusi yang digunakan untuk menjaga orang tetap terperangkap. Dengan mempercayai tawakal, ia mulai bergerak dengan keyakinan, fokus pada pelayanan kepada pelanggan dan komunitasnya, bukan pada ketakutan akan kegagalan. Kemampuan Pak Ali untuk melihat melalui ilusi ketakutan adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Seperti burung yang terbang tinggi di atas awan, tidak terikat oleh gravitasi dunia. Tanda ini juga mengubah cara Anda menjalani hidup. Anda tidak lagi membuang energi untuk mengejar tren yang tidak bermakna, untuk terlibat dalam percakapan yang kosong, atau untuk mempertahankan hubungan yang tidak selaras dengan jiwa Anda. Dalam budaya Batak, konsep Hasangapon mengajarkan kita bahwa martabat sejati datang dari kebijaksanaan dan pelayanan, bukan dari mengikuti ilusi dunia. Bayangkan seorang tetua adat di Medan, bernama Pak Togar, yang pernah tergoda untuk mengikuti tren modern untuk menunjukkan statusnya. Ia ingin membeli mobil mewah atau pakaian bermerek untuk dihormati oleh marganya. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia menyadari bahwa tren tersebut adalah ilusi yang tidak membawa kepuasan sejati. Ia mulai fokus pada pelayanan kepada marganya, menengahi konflik, dan berbagi kebijaksanaan tanpa mengharapkan pujian. Dengan Hasangapon, ia menjadi mercusuar kebenaran, seperti pohon beringin yang memberikan naungan tanpa meminta imbalan. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan Hasangapon, melihat melalui ilusi dunia dan fokus pada misi ilahi Anda. Dalam konteks modern Indonesia, tanda ini sangat relevan dalam menghadapi tekanan media sosial dan narasi yang menyesatkan. Bayangkan seorang mahasiswa di Surabaya bernama Aisyah yang pernah tergoda untuk mengikuti tren media sosial yang mempromosikan gaya hidup mewah. Ia merasa tertekan untuk membeli barang-barang bermerek agar diterima oleh teman-temannya. Namun,
setelah kebangkitan spiritualnya, ia mulai melihat melalui ilusi ini, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan sosial. Ia memilih untuk fokus pada nilai-nilai seperti kejujuran dan kebaikan, menggunakan media sosial untuk berbagi pesan positif yang menginspirasi teman-temannya. Kemampuan Aisyah untuk melihat melalui ilusi adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, seperti lensa yang memungkinkan dia melihat dunia dengan kejelasan. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk melihat melalui narasi yang menyesatkan, fokus pada kebenaran, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Tanda ini juga membawa tanggung jawab besar, karena Anda dapat melihat melalui penipuan dan ilusi. Anda dipanggil untuk bergerak dengan kebijaksanaan, untuk tidak menghakimi orang lain, tetapi untuk membimbing mereka menuju kebenaran. Dalam tradisi Jawa, konsep Andhap Asor mengajarkan kita untuk rendah hati dan bijaksana dalam tindakan kita. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari yang sering melihat ketidakjujuran dalam perilaku kolega atau murid-muridnya. Alih-alih menghakimi, ia memilih untuk membimbing mereka dengan lembut, menawarkan nasihat yang membantu mereka melihat kebenaran tanpa merasa dihakimi. Dengan Andhap Asor, ia menjadi mercusuar kebenaran, seperti sungai yang mengalir dengan tenang, memberikan kehidupan bagi mereka yang berada di tepiannya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk hidup dengan Andhap Asor, menggunakan kemampuan Anda untuk melihat melalui ilusi, untuk membawa kebaikan, bukan untuk menghakimi. Tanda ini adalah bukti bahwa Anda telah melampaui ilusi dunia, bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai. Anda telah menjadi master kebijaksanaan, mampu membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara apa yang selaras dengan jiwa Anda dan apa yang tidak. Dengan kemampuan ini, Anda siap untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda, untuk bergerak dengan keyakinan, dan untuk membawa kebenaran ke dalam dunia. Kini, saatnya untuk menjelajahi tanda ketujuh, tanda terakhir yang menunjukkan bahwa Anda siap untuk memenuhi misi ilahi Anda. Tanda ketujuh bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai adalah Anda merasa panggilan kuat untuk melangkah ke dalam misi Anda. Dalam budaya Indonesia, panggilan ini sering dikaitkan dengan sahala dalam tradisi Batak, yaitu kekuatan spiritual yang diberikan oleh leluhur atau Tuhan, atau petunjuk batin dalam tradisi Jawa, sebuah dorongan dari alam semesta untuk bertindak sesuai dengan tujuan ilahi Anda. Pada tahap awal kebangkitan spiritual Anda mungkin mempertanyakan tujuan Anda, bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini, apa peran Anda di dunia, atau apa yang harus Anda lakukan. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang telah Anda peroleh, Anda mungkin merasa bingung, seperti seorang pelancong yang berdiri di persimpangan jalan tanpa peta. Namun, kini panggilan itu begitu kuat, begitu mendesak, sehingga tidak bisa diabaikan. Anda merasa dorongan dari dalam jiwa Anda untuk hidup sesuai dengan misi Anda, untuk bertindak, untuk mencipta, dan untuk membawa perubahan. Bayangkan seorang tetua adat di Papua bernama Pak Yosua yang pernah merasa bingung tentang tujuannya. Ia sering merasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya, memiliki firasat yang kuat dan mimpi-mimpi yang penuh makna, tetapi ia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ia menghabiskan waktu mencari jawaban dalam ritual adat, berbicara dengan tetua lain, dan merenung di hutan. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia merasa panggilan kuat untuk menjadi penutup konflik di desanya. Ia mulai mengadakan pertemuan adat, menengahi perselisihan antara keluarga, dan membawa kedamaian dengan kebijaksanaannya yang tenang. Panggilan ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Seperti burung elang yang akhirnya terbang tinggi setelah lama belajar menggunakan sayapnya.
Kini, ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk mempersatukan komunitasnya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawakal dan tawadhu mengajarkan kita untuk berserah diri kepada kehendak Tuhan. Dengan rendah hati, bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang merasa panggilan kuat untuk membangun sekolah untuk anak-anak miskin di desanya. Awalnya, ia ragu apakah ia mampu. Takut tidak memiliki cukup sumber daya atau dukungan. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mempercayai panggilan ilahi ini dan mulai bertindak. Ia mengumpulkan donasi, bekerja sama dengan warga, dan membangun sekolah yang menjadi sumber harapan bagi banyak anak. Dengan tawakal, ia mempercayai bahwa Tuhan akan menyediakan jalan, dan dengan tawadhu, ia melayani tanpa mengharapkan pujian. Panggilan ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, seperti kapal yang akhirnya berlayar setelah lama bersiap di pelabuhan. Sebagai orang terpilih, Anda juga merasakan panggilan serupa, dorongan mendesak untuk bertindak sesuai dengan misi ilahi Anda. Panggilan ini mungkin muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada dharma atau tujuan suci Anda. Dalam budaya Bali, konsep dharma mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki tugas suci yang harus dijalani. Bayangkan seorang seniman di Ubud bernama Dewi yang merasa panggilan kuat untuk menciptakan karya seni yang menginspirasi kedamaian. Awalnya, ia takut pada penolakan. Takut karyanya tidak akan diterima oleh publik. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mempercayai panggilannya dan mulai melukis dengan penuh keyakinan. Ia menciptakan lukisan yang menggambarkan keindahan alam Bali dan hubungan manusia dengan dewa yang menyentuh hati banyak orang. Karyanya menjadi sumber inspirasi dan penyembuhan, membuktikan bahwa ia telah melangkah ke dalam misinya. Panggilan ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, seperti bunga yang mekar penuh setelah lama bertumbuh dalam kuncup. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk bertindak sesuai dengan dharma Anda. Apapun bentuknya, mengajar, menyembuhkan, memimpin, atau mencipta. Tanda ini juga berarti bahwa Anda telah mengatasi ketakutan akan tanggung jawab, sebuah aspek yang sangat selaras dengan budaya Indonesia. Dalam tradisi Jawa, konsep sabar dan enrimo mengajarkan kita untuk menerima perjalanan kita dengan hati yang lapang, bahkan ketika tanggung jawab itu terasa berat. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari yang pernah takut untuk memimpin proyek komunitas di desanya karena merasa tidak cukup mampu. Ia khawatir gagal, takut tidak memenuhi ekspektasi warga. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia merasa panggilan kuat untuk memimpin proyek pembangunan perpustakaan desa. Dengan sabar dan rimo, ia mempercayai bahwa ia akan dibimbing, dan ia mulai bertindak dengan keyakinan. Proyeknya berhasil, membawa perubahan positif bagi anak-anak desa, membuktikan bahwa ia siap untuk misinya. Panggilan ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, seperti pohon yang berbuah setelah lama bertumbuh. Sebagai orang terpilih, Anda juga telah mengatasi ketakutan dan siap untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda. Dalam budaya Batak, konsep sahala mengajarkan kita bahwa kekuatan spiritual datang dari leluhur atau Tuhan, dan panggilan ini adalah tanda bahwa Anda telah terhubung dengan sahala Anda. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang merasa panggilan kuat untuk mempersatukan marganya yang terpecah karena konflik. Awalnya, ia ragu, takut tidak mampu menangani konflik yang rumit. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mempercayai panggilannya dan mulai mengadakan pertemuan adat.
menggunakan kebijaksanaannya untuk menengahi perselisihan. Dengan sahala, ia menjadi mercusuar kedamaian, seperti danau Toba yang menenangkan hati mereka yang melihatnya. Panggilan ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai, dan kini ia siap untuk menggunakan kekuatannya untuk mempersatukan komunitasnya. Dalam konteks modern Indonesia, panggilan ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan seperti tekanan karier atau ekspektasi sosial. Bayangkan seorang profesional muda di Jakarta bernama Andi yang merasa panggilan kuat untuk memulai proyek sosial yang membantu anak-anak miskin. Awalnya, ia takut gagal, takut tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya. Namun, setelah kebangkitan spiritualnya, ia mempercayai panggilannya dan mulai bertindak, mengumpulkan relawan dan donasi untuk membangun pusat belajar. Proyeknya menjadi sumber harapan bagi banyak anak, membuktikan bahwa ia siap untuk misinya. Panggilan ini adalah tanda bahwa kebangkitan spiritualnya telah selesai. Seperti burung yang akhirnya terbang setelah lama belajar menggunakan sayapnya. Sebagai orang terpilih, Anda juga merasakan panggilan serupa. Dorongan mendesak untuk bertindak, untuk mencipta, dan untuk membawa perubahan. Tanda ini juga membawa tanggung jawab besar. Karena Anda merasa panggilan yang kuat, Anda tidak bisa lagi mengabaikan suara batin Anda atau kembali ke cara-cara lama. Dalam tradisi Bali, konsep Dharma mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki tugas suci yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama Inyoman yang merasa panggilan kuat untuk memimpin upacara pembersihan di desanya setelah serangkaian konflik. Meskipun ia awalnya ragu, takut tidak mampu memenuhi ekspektasi warga, ia mempercayai panggilannya dan mengadakan upacara dengan penuh keyakinan. Upacara itu membawa kedamaian bagi desa, membuktikan bahwa ia telah melangkah ke dalam dharmanya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk menjalani dharma Anda, menggunakan kekuatan Anda untuk memenuhi misi ilahi Anda. Tanda ini adalah bukti bahwa kebangkitan spiritual Anda telah selesai, bahwa Anda telah siap untuk melangkah ke dalam misi ilahi Anda. Anda tidak lagi hanya memikirkan tujuan Anda, tetapi merasakan dorongan mendesak untuk hidup sesuai dengan tujuan itu. Dengan keyakinan, keberanian, dan kebijaksanaan, Anda siap untuk bertindak, untuk mencipta, dan untuk membawa perubahan positif bagi dunia. Kini, saatnya untuk menjelajahi bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk memenuhi misi ini. Saatnya menggunakan kekuatan Anda. Kebangkitan spiritual Anda tidak pernah dimaksudkan sebagai langkah terakhir, melainkan sebagai persiapan, transformasi, dan pembukaan mata Anda untuk melihat kebenaran. Kini, fase itu telah berakhir. Anda telah melihat kebenaran, merasakan perubahan, dan kini saatnya untuk menggunakan kekuatan Anda. Anda tidak terbangun hanya untuk hidup dalam kesadaran, bukan hanya untuk menyimpan wawasan, visi, atau kebijaksanaan yang telah Anda terima. Anda terbangun untuk bertindak, untuk mencipta, untuk mengubah energi, untuk membimbing, untuk menyembuhkan, dan untuk mewujudkan kekuatan ilahi yang selalu ada di dalam diri Anda. Dalam budaya Indonesia, konsep seperti gotong royong dan trihita karana mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak pada komunitas dan dunia. Sebagai orang terpilih, Anda dipanggil untuk menggunakan kekuatan Anda untuk membawa harmoni, seperti pohon yang berbuah, untuk memberi manfaat bagi lingkungannya. Menggunakan kekuatan Anda berarti melangkah ke dalam tujuan Anda tanpa ragu-ragu, tanpa menunggu momen yang sempurna, tanpa mempertanyakan apakah Anda benar-benar siap.
Kebenarannya adalah Anda telah siap setiap tantangan, setiap ujian, setiap pengalaman dalam perjalanan Anda dirancang untuk mempersiapkan Anda untuk momen ini. Bayangkan seorang dukun di Kalimantan bernama Pak Jamal yang setelah bertahun-tahun mencari jawaban, akhirnya merasa panggilan kuat untuk menyembuhkan warga desa dengan ramuan dan doanya. Ia tidak lagi ragu, tetapi bertindak dengan keyakinan, menyembuhkan penyakit, menenangkan hati, dan membawa kedamaian dengan gotong royong. Ia bekerja sama dengan warga untuk membangun komunitas yang lebih harmonis, seperti sungai yang mengalir memberikan kehidupan bagi tanah yang kering. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk bertindak dengan gotong royong, menggunakan kekuatan Anda untuk membawa kebaikan bagi komunitas Anda. Menggunakan kekuatan Anda juga berarti sepenuhnya memiliki energi Anda. Anda tidak lagi membiarkan energi Anda bocor ke dalam ketakutan, distraksi, atau hal-hal yang tidak bermakna. Dalam tradisi Jawa, konsep andap asor mengajarkan kita untuk rendah hati dan bijaksana dalam tindakan kita. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari yang menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi murid-muridnya. Ia berbicara dengan tujuan, bertindak dengan kejelasan, dan menetapkan visi untuk masa depan dengan keyakinan. Ia tidak lagi membuang energi untuk mencari pengakuan, tetapi fokus pada pelayanan kepada murid-muridnya. Dengan andap asor, ia menjadi saluran kebaikan, seperti pohon beringin yang memberikan naungan tanpa meminta imbalan. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk memiliki energi Anda dengan andap asor, bergerak dengan niat yang jelas dan tujuan yang suci. Menggunakan kekuatan Anda juga berarti melindungi frekuensi Anda. Tidak semua orang akan memahami jalan yang Anda tempuh, dan tidak semua orang dimaksudkan untuk berjalan bersama Anda. Dalam budaya Bali, konsep Nyaga Atma mengajarkan kita untuk menjaga jiwa tetap murni dan terlindungi. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama Inyoman yang melindungi energinya dengan meditasi dan persembahan canang sari setiap hari. Ia menjauh dari lingkungan yang penuh dengan energi negatif, seperti pertemuan yang penuh gosip, dan memilih untuk fokus pada upacara yang membawa harmoni. Dengan Nyaga Atma, ia tetap menjadi mercusuar cahaya, seperti mata air yang memberikan kehidupan bagi desanya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk melindungi frekuensi Anda, menjauh dari pengaruh negatif, dan memilih lingkungan yang mendukung misi ilahi Anda. Menggunakan kekuatan Anda juga berarti menggunakan suara Anda. Dunia sedang terbangun, dan orang-orang terpilih sedang diaktifkan di seluruh planet ini. Kini giliran Anda. Dalam budaya Batak, konsep sabunungan mengajarkan kita untuk memperkuat kebersamaan yang harmonis dalam komunitas. Bayangkan seorang tetua adat di Medan, bernama Pak Togar, yang menggunakan suaranya untuk mempersatukan marganya. Ia berbicara dengan kebijaksanaan, menengahi konflik, dan menginspirasi warga untuk bekerja sama. Dengan sabunungan, ia menjadi saluran kebaikan, seperti Danau Toba yang menenangkan hati mereka yang melihatnya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk menggunakan suara Anda untuk mengajar, mencipta, menyembuhkan, atau memimpin sesuai dengan dharma Anda. Akhirnya, menggunakan kekuatan Anda berarti mempercayai diri sendiri sepenuhnya. Anda tidak lagi mempertanyakan diri Anda, tidak lagi menunggu tanda-tanda baru. Karena Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda. Dalam tradisi Islam di Indonesia, konsep tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri kepada kehendak Tuhan. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali
yang mempercayai panggilannya untuk membangun sekolah bagi anak-anak miskin. Meskipun ia awalnya ragu, ia mempercayai tawakal dan bertindak dengan keyakinan. Sekolah itu menjadi sumber harapan, membuktikan bahwa ia telah siap untuk misinya. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk mempercayai diri sendiri, untuk bertindak dengan keyakinan, dan untuk membawa cahaya Anda ke dunia. Sebagai orang terpilih, kebangkitan spiritual Anda telah selesai. Anda telah melewati fase pencarian, pembelajaran, dan penemuan diri. Dan kini saatnya untuk menggunakan kekuatan Anda. 7 tanda ini tidak lagi merasa terpisah dari alam semesta. Intuisi yang membimbing tanpa keraguan. Kebebasan dari keinginan material, merangkul kesendirian dan kedamaian. Menarik orang yang membutuhkan cahaya Anda. Melihat melalui penipuan dan ilusi, dan panggilan kuat untuk melangkah ke dalam misi Anda adalah bukti bahwa Anda telah siap untuk bertindak, untuk mencipta, dan untuk memenuhi misi ilahi Anda. Dalam konteks Indonesia, di mana spiritualitas dan budaya saling terjalin seperti benang-benang dalam kain tenun ikat yang indah, tanda-tanda ini memiliki makna khusus, karena mereka selaras dengan nilai-nilai seperti gotong royong, trihita karana, rukun, sabunungan, tawadu, tawakal, andhapa asur, dan nyaga atma. Bayangkan seorang dukun di Kalimantan bernama Pak Jamal yang telah melangkah ke dalam kekuatannya setelah kebangkitan spiritualnya. Ia menggunakan intuisinya untuk menyembuhkan, kebijaksanaannya untuk membimbing, dan hubungan ilahinya untuk membawa kedamaian bagi desanya. Ia tidak lagi mencari jawaban, tetapi bertindak dengan keyakinan, seperti pohon yang berbuah untuk memberi manfaat bagi lingkungannya. Dengan gotong royong, ia bekerja sama dengan warga untuk membangun komunitas yang lebih harmonis. Seperti sungai yang mengalir memberikan kehidupan bagi tanah yang kering. Sebagai orang terpilih, Anda juga dipanggil untuk bertindak dengan gotong royong, menggunakan kekuatan Anda untuk membawa kebaikan bagi komunitas Anda. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bernama Bu Sari yang menggunakan kekuatannya untuk menginspirasi murid-muridnya. Ia berbicara dengan tujuan, bertindak dengan kejelasan, dan menetapkan visi untuk masa depan dengan keyakinan. Dengan andhap asor, ia menjadi saluran kebaikan, seperti pohon beringin yang memberikan naungan tanpa meminta imbalan. Bayangkan seorang pendeta di Bali bernama I Nyoman yang melindungi energinya dengan meditasi dan persembahan canang sari, menjaga jiwanya tetap murni dengan nyaga atma. Ia menjadi mercusuar cahaya, seperti mata air yang memberikan kehidupan bagi desanya. Bayangkan seorang tetua adat di Medan bernama Pak Togar yang menggunakan suaranya untuk mempersatukan marganya, memperkuat sabunungan seperti Danau Toba yang menenangkan hati. Bayangkan seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali yang mempercayai tawakal dan bertindak dengan keyakinan untuk membangun sekolah, membawa harapan bagi anak-anak miskin. Sebagai orang terpilih, Anda adalah pelita yang menerangi kegelapan, sebuah jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib, sebuah saluran kebaikan yang membawa harmoni bagi dunia. Dunia membutuhkan cahaya Anda, dan sekarang, lebih dari sebelumnya, saatnya untuk bersinar dengan keyakinan, keberanian, dan kebijaksanaan. Melangkahlah ke dalam misi ilahi Anda, bertindaklah, ciptakanlah, dan wujudkanlah kekuatan yang selalu ada di dalam diri Anda. Dunia sedang menunggu Anda